Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya, Khairul Anam. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas tentang noise power spectrum. Tapi sebelum kita nanti membahas tentang noise power spectrum, nanti kita akan coba bahas dulu tentang noise. Apa itu noise? Apa itu noise power spectrum? Bagaimana caranya mengukur? Dan bagaimana caranya kita itu belajar dengan mudah tentang noise power spectrum ini. Nanti kita akan mencoba belajar ini semudah mungkin dan kita akan langsung simulasi menggunakan software IndoQCity. Maka untuk yang pertama, saya akan mencoba untuk membuka software IndoQCity dan saya share screen terlebih dahulu. Ya, nah, ini adalah button IndoQCity. Untuk membukanya kita double klik, kita tunggu beberapa detik, maka nanti IndoQCity akan terbuka. Nah, sekarang IndoQCity sudah terbuka. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa itu noise dan apa itu NPS, Noise Power Spectrum. Nah, kita akan mencoba membahas tentang apa itu noise terlebih dahulu. Apa itu noise? Noise itu adalah noise pada citra itu adalah fluktuasi nilai pixel dan fluktuasi ini sesuatu yang sebetulnya memang tidak diinginkan, tapi sesuatu yang pasti ada pada suatu citra. Misalnya begini, kita coba langsung aja buka contoh citra, yaitu kita masuk ke citra eh, Phantom Avisme. Ini adalah contoh citra Phantom Avisme. Nah, ini adalah bagian homogen. Nah, Phantom ini diisi dengan air atau botol. Nah, air ini memiliki nilai pixel secara teoritis itu 0 HU, 0. Nah, pixel sendiri itu adalah singkatan dari picture element. Jadi komponen paling kecil dari citra namanya namanya pixel, picture element. Dan pada citra CT scan misalnya, CT scan yang umum ada di rumah sakit itu memiliki pixel sumbu X sejumlah 512 dan sumbu Y memiliki pixel sejumlah 512. Nah, kemudian setiap pixel itu memiliki derajat keabuan, memiliki nilai sendiri-sendiri. Nah, untuk air, nilai pixel secara teoritis nilainya adalah 0. Tapi kenyataannya ada fluktuasi, nggak persis nol, karena berbagai macam alasan, karena berbagai macam sebab. Tapi bisa min satu, bisa min dua, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Tapi intinya fluktuasi di sekitar nilai nol. Contoh dalam hal ini, kalau kursor saya taruh di dalam Phantom, nah di sini kursor saya menunjukkan nilai posisi pada posisi 250, 249 pixel. Nah, nilai pixelnya adalah 3 HU, yaitu yang di bagian atas itu. Kalau seandainya saya geser ke sini, nah nilai pixelnya adalah 5 HU. Kalau saya geser ke sini, nilainya adalah 6 HU. Kalau saya geser ke sini, nilainya adalah 2 HU. Kalau saya geser ke sini, nilainya 7 HU. Kalau saya geser ke sini, nilainya min 2 HU. Jadi nilainya berfluktuasi. Tidak betul-betul nol, tapi berfluktuasi di sekitar nol. Nah, fluktuasi nilai pixel pada citra ini, inilah yang dinamakan dengan nama noise. Noise ini sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Dan noise ini banyak penyebabnya ya. Ada noise yang disebabkan oleh faktor eksposi. Misal, yaitu misalnya arus tabung. Nah, ketika arusnya kecil, maka noise-nya jadi besar. Nanti kalau arusnya kita perbesar,
maka noise-nya jadi kecil. Mungkin orang akan berpikir, kalau begitu berarti lebih akurat kalau arusnya diperbesar, biar noise-nya kecil. Jawabnya iya. Tetapi ketika arusnya diperbesar, dosis yang diterima pasien juga besar. Maka pada aplikasi klinis sering dilakukan upaya optimasi, yaitu kita itu melakukan scanning dengan arus yang mendapatkan noise yang relatif rendah, tapi dengan dosis yang sekecil-kecilnya. Gitu. Jadi noise itu bisa muncul karena faktor eksposi. Noise juga bisa muncul karena sistem elektronika. Noise bisa muncul karena rekonstruksi citra dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi noise ini tidak bisa dihilangkan. Noise itu hanya bisa diminimalisasi dengan kita menggunakan dosis yang serendah-rendahnya. Nah, jadi noise itu adalah fluktuasi nilai pixel di sekitar nilai yang seharusnya. Itu namanya noise. Nah, kemudian bagaimana caranya kita itu ngukur noise? Nah, caranya ngukur noise sebetulnya gampang. Yang pertama, kita buat ROI, Region of Interest. Kita letakkan ROI itu pada daerah yang homogen. Setelah itu, nilai-nilai pixel itu kita hitung nilai deviasi standarnya. Nah, nilai deviasi standar pada suatu ROI, nah itulah yang dinamakan dengan nama noise. Nah, maka dalam contoh ini kita akan mencoba untuk mengukur noise menggunakan Indogicity. Maka kalau kita menggunakan Indogicity, maka kita gunakan tab nomor 3 ya, 1, 2, 3 yang warnanya merah ini. Ini kalau kita klik, maka nanti kita punya subtab sebanyak 4. Yang pertama ini noise, yang kedua uniformity noise, yang ketiga homogeneity, dan yang keempat adalah NPS. Nah, kita klik yang noise ini. Maka untuk mengukur noise ini, kita yang pertama buat ROI, dan yang kedua baru kita lakukan perhitungan. Nah, maka kalau kita menggunakan Indogicity, kita bisa mengukur secara manual, kita juga bisa mengukur secara otomatis. Manual itu artinya bahwa ROI kita letakkan secara manual di tempat yang kita inginkan. Kalau yang otomatis, software yang nanti mencari posisi ROI itu. Nah, kita akan coba dulu mengukur noise secara manual. Maka dalam hal ini kita ubah dulu dari otomatis jadi manual di sini. Manual. Nah, kemudian di sini ROI-nya ada yang bentuknya lingkaran. Nah, kita bisa pilih mau lingkaran boleh, mau kotak boleh. Maka kita coba gunakan yang square, yang kotak ya. Nah, diameternya di sini bisa 40 atau yang lain. Misalnya kita gunakan ukurannya 60 gitu ya. 60. Oke. Kalau sudah kita klik ROI, maka muncul ROI di sini yang warnanya kuning ini. Nah, ini bisa kita ubah-ubah posisinya. Nah, misalnya kita letakkan di tengah-tengah sini. Nah, setelah itu kita lepas, warnanya kuning lagi. Nah, setelah itu tinggal kita calculate, kita hitung. Maksudnya adalah menghitung nilai deviasi standar. Nah, ini kalau kita klik, nah kita dapat nilainya adalah 2,49. Artinya deviasi standar dari noise tadi itu besarnya adalah 2,49 HU. Jadi dia fluktuasi dengan deviasi standar 2,49 HU. Ini noise. Nah, biasanya kalau kita punya citra kita ukur. Nah, tapi kalau kita menggunakan Indoki City, nah kita bisa bermain-main. Kita bisa membuat phantom komputasi, noise-nya bisa kita tambahkan, besarnya noise bisa kita atur, dan nanti bisa kita ukur. Gitu. Nah, sekarang coba ya, kita akan mencoba membuat phantom komputasi. Maka untuk membuat phantom komputasi, kalau di Indogicity, kita gunakan tombol nomor 6 ini, yang tengahnya warnanya merah. Ini adalah Create Computational Phantom. Maka ini kalau kita klik, ya, maka kita akan diberikan dialog untuk membuat phantom. Nah, di sini di Indogicity ada banyak phantom yang bisa kita buat. Nah, misalnya ada phantom homogen, ada phantom point, ada slanted phantom.
ada multiple object, ada grade, ada texture, dan lain sebagainya. Nah, dalam contoh ini kita pilih yang homogen aja, karena kita ingin belajar tentang noise. Nah, berikutnya di sini ada setting. Nah, kita nggak usah bahas ini ya, tentang kita mau ukurannya berapa, kita mau diameternya berapa, kita mau nilai pixel rata-ratanya berapa. Nah, di sini untuk yang default, di dalam Phantom itu backgroundnya berupa air dengan nilai HU sebesar 0. Nah, kemudian Phantom ini nanti bisa kita atur. Misalnya kita berikan blurring, blur, biar Phantom itu mengalami blur sehingga memiliki resolusi spasial tertentu. Dan Phantom ini juga bisa kita beri noise. Noise-nya terserah kita. Mungkin noise yang paling sederhana itu noise Gaussian. Maksudnya adalah bahwa nilai pixel itu diberikan secara random dengan mengikuti distribusi Gaussian. Kemudian setelah itu nilai nilai noise untuk distribusi pixel itu diberikan secara seragam. Jadi nilainya Gaussian, tapi distribusinya seragam. Nah, di sini kita bisa melihat, nah, misalnya di sini noise-nya kita kasih 1 HU. Ini kalau kita klik, ya maka nanti, nah kita akan punya Phantom ini ya. Phantom. Nah, ini adalah Phantom komputasi yang besarnya noise-nya adalah 1 HU. Nah, sekarang kita coba ukur ya. Kita ukur pakai yang otomatis. Nah, kita calculate. Nah, posisinya di tengah-tengah. Berapa nilainya? Nilainya adalah 0,66. Yang kita berikan 1, yang terukur mendekati 1, yaitu 0,66 HU. Nah, di sini nggak begitu kelihatan fluktuasinya. Nah, sekarang kalau noise-nya kita tingkatkan, yang awalnya 1, sekarang kita tingkatkan misalnya jadi 10, misalnya 10 HU. 10 HU, kita oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Mungkin kalau di Zoom nggak begitu kelihatan ya. Kita bisa kelihatan, tak kalau saya di laptop ini kelihatan cheat, apa namanya, gangguan atau adanya fluktuasi itu semakin kelihatan di sini. Nah, oke, coba kalau kita ukur berapa? Tadi kita kasih 10 HU, kalau kita ukur, nah di sini terukur sebesar 9,98 HU, jadi mendekati 10. Coba sekarang kita naikkan lagi. Misalnya kita naikkan yang awalnya 10 menjadi misalnya jadi 50. Jadi 50 HU. 50, ini kita oke. Nah, kita di sini udah sangat kelihatan ya. Jadi fluktuasi itu semakin sangat kelihatan, randomnya sangat kelihatan di sini. Ini menunjukkan kalau noise semakin besar. Dan di dalam citra, kalau noise semakin besar, itu kalau ada objek itu akan semakin sulit untuk kelihatan ya. Makanya pada citra itu memang diharapkan noise-nya itu harus sekecil-kecilnya. Oke, sekarang kita coba kita ukur. Ini kalau kita ukur, kita calculate, nah ketemunya adalah 49,36. Jadi mendekati 50 HU. Jadi maka pengukuran HU di sini dengan cara menghitung nilai deviasi standar. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Tadi saya cerita bahwa noise itu random, tetapi kalau ini phantom komputasi itu diberikan pada tiap titik itu secara merata, acak secara merata gitu, dengan frekuensi yang bebas. Nah, pertanyaannya, apakah citra klinis seperti ini, seperti phantom komputasi ini? Jawabnya tidak. Jadi, selain nilai pixel itu random, distribusinya secara spasial itu biasanya ngikuti pola tertentu. Maka distribusi secara spasial itu kita namakan frekuensi spasial. Mungkin waktu belajar fisika dasar kita mengenal frekuensi ya. Frekuensi itu banyaknya kejadian persatuan waktu, itu frekuensi. Kalau banyaknya kejadian persatuan posisi, itu namanya frekuensi spasial. Gitu. Nah, ternyata kalau kita perhatikan bahwa noise pada suatu citra medis
itu umumnya itu memiliki frekuensi tertentu. Jadi nggak nggak memiliki semua frekuensi itu nggak. Jadi nggak terdistribusi semua frekuensi itu tidak. Dia hanya memiliki frekuensi tertentu. Ada frekuensi maksimum yang dia miliki dan ada frekuensi rata-rata. Nah, maka parameter ini, jadi distribusi noise secara frekuensi ini, sesuai dengan frekuensi ini nggak bisa kita tanggap hanya dengan parameter noise, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Maka untuk membahas ini, kita itu nanti kenalan dengan besaran baru yang dinamakan dengan nama noise power spectrum. Jadi setiap nanti kita punya kurva, sumbu X-nya itu menunjukkan frekuensi spasial, sumbu Y-nya menunjukkan frekuensi. Di sumbu X-nya menunjukkan frekuensi spasial dan sumbu Y-nya menunjukkan noise ya. Ulangi lagi, sumbu X-nya menunjukkan frekuensi spasial, sumbu Y-nya menunjukkan noise. Sehingga dari situ kita bisa melihat noise untuk setiap frekuensi. Nah, kurva ini dinamakan dengan nama kurva noise power spectrum. Nah, di era pencitraan zaman sekarang, misalnya pada CT, kita saat ini untuk rekonstruksi citra bukan hanya memiliki metode klasik seperti filter back projection, tapi kita memiliki banyak metode baru seperti iterative reconstruction ataupun deep learning reconstruction. Nah, ini menarik. Pertanyaannya adalah, apakah noise itu atau NPS-nya itu sama atau beda? Apakah noise-nya itu ada pada frekuensi-frekuensi tertentu atau bagaimana? Nah, maka ini penting dan menarik untuk dibahas. Maka kemudian saat ini di banyak negara itu sudah mengharuskan bahwa untuk quality control tidak cukup hanya dengan mengukur besar noise, tapi kita juga perlu mengukur besarnya noise power spectrum. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya. Ini kita phantom komputasi yang noise-nya sebesar 50 HU. Ini kira-kira NPS-nya seperti apa? Nah, tadi udah kita bahas. Karena ini phantom komputasi yang sederhana, jadi noise-nya diberikan secara random dan itu semua frekuensi ada gitu ya. Ya kalau nggak percaya silakan kita buka, kita akan hitung bersama, kita ukur bersama-sama. Nah untuk mengukur pakai Indogicity kita gunakan tab subtab nomor 4 yaitu NPS ini, NPS. Nah di sini bisa kita ukur secara otomatis, bisa kita ukur secara manual. Mungkin kita gunakan yang otomatis aja ya. Kemudian jumlah ROI bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, kita gunakan yang paling banyak di Indogicity, misalnya gunakan 9, biar fluktuasinya nggak begitu kelihatan. Nah, setelah itu kita coba calculate. Nah, kita dapat ini, ya. Jadi kita punya ROI-nya jumlahnya 9, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, sebetulnya prosesnya lumayan kompleks, tapi sederhananya adalah bahwa nilai-nilai pixel secara dua dimensi ini kita transformasi Fourier yang awalnya domain spasial menjadi domain frekuensi dengan transformasi Fourier dua dimensi. Maka kita mendapatkan hasil seperti ini. Ini transformasi Fourier dua dimensi. Nah, transformasi Fourier dua dimensi dari objek yang homogen tadi itu namanya NPS dua dimensi. Noise Power Spectrum dua dimensi. Ini kalau kita rata-rata secara radial, nah kita mendapatkan ini. Jadi noise power spectrum satu dimensi. Nah kita bisa lihat di sini, memang pada frekuensi nol, noise-nya nggak ada ya, karena frekuensi nol. Nah, ketika frekuensinya naik, kita bisa lihat secara umum noise-nya itu konstan. Artinya bahwa noise terdistribusi secara rata di semua frekuensi. Dari frekuensi yang rendah 0,1 cycle per mm sampai yang tinggi, dalam hal ini adalah sekitar 1 cycle per mm. Nah, ini namanya adalah NPS. Nah, dalam citra klinis tentu nggak ada yang seperti ini ya. Ini hanya simulasi untuk belajar.
Tapi nanti kita akan eksplorasi lebih lanjut lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk tentang phantom komputasi, nah kita akan coba balik ke phantom asli ya. Ya, kita misalnya buka Phantom Avisme. Ini Phantom buatannya Avisme, Aliansi Fisikawan Medis Indonesia. Nah, ini daerah yang homogen. Nah, kita akan coba lihat NPS-nya seperti apa gitu. Nah, ini kalau kita calculate, ini otomatis kita calculate. Nah, ini kita menggunakan 9 ROI. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, ini adalah apa namanya ROI-nya yang jumlahnya ada 9. Kemudian yang ini adalah eh, NPS dua dimensinya. Terus itu kita rata-rata, kita mendapatkan NPS satu dimensi. Ini pada frekuensi rendah ada peak yang sangat tinggi. Ini terjadi karena eh, adanya apa namanya eh, adanya artefak ya sebetulnya ya. Ya, makanya sebetulnya di pengukuran NPS itu perlu di trending. Nah, coba kalau di Indogis di trendingnya kita menggunakan nilai rata-rata sehingga di trendingnya tidak hilang secara total sehingga masih kelihatan yang frekuensi rendah ini. Oke, kita nggak bahas itu terlalu detail. Kita bisa lihat di sini bahwa kita bisa lihat bahwa pada ketika frekuensi naik, noise ikut naik sampai puncaknya kira-kira sekitar 0,2 sekian. Setelah itu dia turun. Pada frekuensi 0,8, nah itu noise-nya udah nggak ada. Jadi noise-nya itu noise frekuensi menengah gitu ya. Maka dengan NPS ini kita bisa mengetahui bukan hanya besarnya noise, tapi kita juga mendapatkan frekuensi puncak dan kita juga mendapatkan frekuensi rata-rata. Maka di sini sebetulnya ada tiga parameter penting ya. Yang pertama adalah besarnya noise itu sendiri. Dan secara teoritis, besarnya noise itu juga bisa dihitung dari integral kurva NPS ini. Jadi kalau NPS ini kita integralkan, nanti kita bisa mendapatkan nilai noise. Mestinya noise yang dihitung dengan defisit standar nilainya berdekatan atau mendekati integral dari NPS ini. Makanya kalau di Indogis ini ada nilai noise di sini. Ini yang dihitung pakai standar deviasi dan ada integral NPS. Ini betul-betul kita mengintegralkan NPS ini. Terus dua parameter penting lainnya itu adalah frekuensi puncak dan frekuensi rata-rata. Yang puncak itu yang ditunjukkan oleh warna merah ini, yang rata-rata yang ditunjukkan oleh warna biru ini. Ini adalah kurva NPS. Nah, kalau di beberapa negara seperti di Amerika, ketika kita melakukan quality control, itu kita tidak hanya melaporkan besarnya noise, tapi kita juga perlu melaporkan frekuensi puncak dan frekuensi rata-rata. Nah, frekuensi puncak dan frekuensi rata-rata ini sebetulnya menunjukkan apa sih? Nah, ini sebetulnya adalah menunjukkan tekstur dari noise. Nah, nanti kita akan coba lihat. Dan tekstur dari noise ini sangat berpengaruh pada keterlihatan lacy. Nanti kita akan elaborasi lebih jauh lagi. Oke, nah dengan Indokey nanti kita bisa bermain-main. Nah, kita bisa membuat phantom komputasi, noise-nya bisa kita tambahkan, noise-nya bukan hanya pakai noise yang seragam, tapi kita juga bisa gunakan NPS dengan frekuensi puncak tertentu. Kita bisa menggunakan hasil pengukuran, kita ambil, kita masukkan ke Phantom komputasi. Kita bisa menggunakan model juga secara matematis. Dan kita juga bisa memasukkan NPS manual. Jadi NPS-nya kita atur secara manual, kita tambahkan ke Phantom. Nanti bisa kita ukur hasilnya seperti apa. Intinya dengan Indocity kita bisa main-main. Termasuk mengamati citranya kayak bagaimana. Nah itu. Ini kelebihan Indogicity. Kita bisa bermain-main, bereksperimen, eh, dan citranya kita buat sendiri secara komputasi gitu. Ya, ini kita tutup dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke Phantom komputasi lagi. Nah, kalau yang tadi saya jelaskan Phantom komputasi menggunakan
noise Gaussian. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan phantom, apa namanya, noise-nya kita gunakan NPS. Nah, NPS. Nah, setelah itu kita get NPS. Nah, maka untuk membuat phantom komputasi, kalau kita menggunakan NPS, ini ada tiga opsi. Kita bisa menggunakan NPS hasil pengukuran, ini lebih realistis. Kita bisa menggunakan model yang kita bisa buat, ini terutama untuk riset. Terus kita bisa gunakan yang manual, ini terutama untuk edukasi, ya. Kalau untuk yang real, kita gunakan hasil pengukuran untuk optimasi misalnya. Kalau untuk riset, kita bisa gunakan model-model. Nah, kalau untuk edukasi, kita gunakan yang manual. Nah, ini karena ini untuk perlu edukasi, maka saya pilih yang manual di sini. Nah, kalau kita pilih yang manual, nah maka akan ada pilihan-pilihan seperti ini ya. Nah, di sini yang sumbu X ini menunjukkan frekuensi spasial. Nah, sumbu Y ini menunjukkan besarnya noise. Nah, ini bisa kita atur. Bisa kita atur. Nah, kalau dalam contoh ini, nah di sini ada maksimum frekuensi sampai satu. Ini bisa kita atur. Kemudian number point ini ada 30 bisa kita atur. Misalnya kita ubah aja biar nggak usah banyak-banyak. Misalnya jadi 20 itu. Ini kita dari 0 sampai 1. Ini ada 20 pengaturan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Kemudian noise magnitude-nya bisa kita atur. Di sini misalnya kita atur jadi 40 misalnya ya, defaultnya. Ini misalnya kita atur jadi 100 misalnya ya. Oke, jadi 100. Misalnya ya, jadi 100. Oh, ini kita ubah jadi 100 ya, jadi 100. 100. Oke, nah, seperti ini 100. Nah. Oke, nah setelah itu kita bisa atur. Ini misalnya, eh, kalau yang tadi, yang Gaussian, itu kan nilainya maksimum, jangan 100 ya terlalu tinggi. Misalnya kita mulai dari 10 aja. Kita 10 aja. Nah itu sini kita anggap misalnya noise-nya itu maksimal 10 di semua frekuensi. Ini sebetulnya sama dengan yang Gaussian tadi ya. Dan terdistribusi rata di semua frekuensi. Ada noise yang besarnya 10 HU. Nah, ini coba kita naikin semuanya. Ini manual ya. Manual 10 HU. Nah, kita naikin semuanya. Ini manual karena ini memang untuk keperluan edukasi ya. Oke, kita naikin semuanya. Nah, ini secara nanti juga langsung otomatis dihitung nilai integralnya. Nah, karena seperti ini berarti kan rectangle kotak ya. Sumbu Y-nya 10, sumbu X-nya 1 ya otomatis integralnya ya jadi 10 ya. Oke, seperti ini. Oke ya. Kalau sudah sekarang kita coba oke. Kita oke. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam phantom komputasi. Phantom komputasi ini homogen. Oh, kemudian backgroundnya air dengan city number 0. Dia punya casing dengan city number 120. Ini mirip dengan misalnya akrilik gitu ya. Oke, sekarang kita klik OK. Nah, ini adalah phantom komputasi yang kita dapat. Ini noise-nya besarnya 10 dan teksturnya itu semua frekuensi ada gitu. Nah, kalau nggak percaya, coba kita ukur dulu ya. Kita ukur NPS, kita pakai yang manual aja. ROI-nya ada 9. Kita calculate. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat bahwa noise total yang terukur itu 9,6. Kalau integralnya yang terukur 8,6. Kita bisa lihat di sini, dia relatif homogen. Relatif homogen, cuma memang pada frekuensi 0 itu nggak bisa ada noise-nya ya. Makanya di sini dia akan drop jadi 0 di sini. Sehingga nilainya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat teksturnya di sini. Ini adalah ini NPS dua dimensi, ini satu dimensinya. Ya, ini kita tutup aja. Nah, kita bisa lihat, ini saya tutup lagi. Dan kita lihat di sini, ya ini adalah teksturnya.
kita bisa lihat secara visual, ini adalah NPS-nya. Jadi dia terdistribusi rata di semua frekuensi. Nah, ini tidak ada ya dalam dunia nyata. Ini hanya ada secara komputasi aja. Kalau yang dunia nyata seperti tadi, biasanya dia naik, setelah itu dia turun lagi gitu. Oke, ini contoh citra yang noise-nya itu ada di semua frekuensi dari 0 sampai 1. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Kita akan coba lagi eh, balik ke get NPS, kita pakai yang manual tadi. Ini misalnya noise-nya tidak di semua frekuensi, tapi kita ambil salah satu aja, tapi sekarang noise-nya kita naikin. Jadi misalnya tidak 100, tidak 10 tapi 100 gitu ya, 100. Nah, ini semuanya kita nolkan dulu. Semuanya kita nolkan dulu. Kita nolkan dulu. Nah, ini manual ya. Ini untuk edukasi biar kita jauh lebih mudah untuk memahami. Ingat ya, sumbu X-nya adalah frekuensi spasial, sumbu Y-nya adalah noise. Nanti kita bisa ngatur eh, noise pada frekuensi tertentu. Oke, kita akan coba mulai dari yang ini, noise pada frekuensi rendah dulu. Nah, di sini untuk frekuensi rendah misalnya adalah 0,05. Nah, ini kita maksimalkan nilainya ya. Maksudnya nilainya 100 HU. Yang lain nilainya 0 HU. Ini kalau kita integralkan ketemunya adalah 5 5 HU. Integralnya 5 HU atau noise-nya 5 HU. Oke, sekarang ini kalau kita oke, kita oke, kemudian kita masukkan ke dalam Phantom, oke. Nah, ini yang kita lihat. Ini yang kita lihat. Apa yang kita lihat secara visual di sini? Yang kita lihat secara visual adalah suatu citra yang dipenuhi dengan noise yang frekuensinya rendah. Frekuensi rendah itu maksudnya adalah muncul kayak hitam putih, artinya ada fluktuasi hitam putih dan dan putihnya itu mengumpul, hitamnya mengumpul, membentuk belang-belang yang jaraknya agak jauh. Ini adalah misalnya bulatan hitam. Terus yang ini bulatan putih, agak tentu nama nilainya agak berdekatan ya, agak berjauhan. Ini adalah kalau kita hitung, kalau kita ukur, noise-nya ini mendekati 5 mestinya ya. Coba kita lihat. Nah, ini kita hitung nilai NPS-nya. Nah, ini hasilnya. Ini adalah ROI-nya. ROI-nya kita tutup aja. Kita tutup aja. Kemudian ROI-nya ini kita tutup. Nah, ini adalah NPS dua dimensinya. Ah, NPS yang satu dimensi malah ketutup ya. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Oke. Nah, ini yang NPS satu dimensinya. Ini NPS dua dimensi. Jadi dia pada frekuensi yang rendah. Mungkin dia di tengah-tengah. Terus ini ROI-nya. Ini kita tutup aja. Ini yang kita lihat. Ini NPS dua dimensi. Nah, kita bisa lihat. Jadi frekuensinya mengumpul di tengah. Ini menunjukkan frekuensi rendah. Kalau ini adalah rata-rata satu dimensinya. Ya kita bisa lihat. Jadi frekuensinya itu ada cuma ada di di di, di frekuensi rendah itu mendekati atau mendekati kurang dari 0,1 cycle per mm. Nah, kita bisa lihat di sini noise-nya atau noise-nya sekitar 5 ya. Kalau noise-nya terukur 4, apa namanya 4,88. Kalau integral NPS-nya terukur 5,33. Jadi mendekati 5 ya. Kita bisa lihat bahwa peak-nya itu ada di 0,06. Jadi frekuensi rendah. Makanya di sini teksturnya itu bentuknya belang-belang dan belang-belangnya itu besar-besar gitu. Besar-besar itu menunjukkan frekuensi rendah. Oke, ini nggak saya tutup ya. Kemudian setelah itu coba kita balik lagi ke Phantom komputasi. Phantom komputasi. Nah, berikutnya coba kita kasih yang noise-nya tinggi, bukan noise rendah. Ini yang noise rendah saya turunkan jadi nol lagi.
Kemudian noise-nya agak tinggi. Saya ambil misalnya 0,8. 0,85 ya. Ini kita naikkan, maksimal aja dulu. Nah, oke. Ini juga sama. Integral noise-nya atau noise-nya sekitar 5. Tapi frekuensinya beda. Setelah itu kita oke. Kita oke. Coba kalian perhatikan ini perubahan Phantom ini ya. Baik, ini sekarang saya oke. Ini besarnya noise sama. Sama-sama sekitar 5 HU. Tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ini kalau saya oke, coba perhatikan. Ya, ada noise di sini, ada belang-belang di sini. Tapi belang-belangnya itu sangat-sangat berdekatan. Hitam putih itu berdekatan. Kenapa? Karena frekuensinya tinggi. Nah, ini kalau kita ukur NPS-nya, calculate. Nah, kita dapat seperti ini. Ini adalah ROI-nya. Ini saya tutup aja ROI-nya. Kemudian ini adalah NPS dua dimensinya. Dia mendekati ke pinggir. Kenapa? Karena frekuensi tinggi. Terus ini adalah eh, NPS satu dimensi. Oke, mungkin saya coba bandingkan yang satu dimensi aja untuk yang lebih gampangnya ya. Bagi Anda lihat. Jadi kalau yang untuk frekuensi rendah itu puncaknya itu ada di sekitar 0,1. Yang untuk frekuensi tinggi puncaknya ada di sekitar 0,8. Anda bisa lihat di sini. Jadi ini besarnya noise sama, sekitar 5 HU, tapi frekuensinya berbeda. Nah, tekstur citra akan berbeda. Jadi kalau frekuensi tinggi, dia itu noise-nya akan kecil-kecil, fluktuasi kecil-kecil. Nah, kalau frekuensi besar, dia akan ada fluktuasi kecil-kecil gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi dengan Indoki City, kita bisa main-main ya. Kita bisa main-main dan kita bisa eh, melakukan perubahan-perubahan secara komputasi. Oke, sekarang akan coba kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan kasih noise, ya mungkin dua noise, ya. Yang satu frekuensi rendah, misalnya sekitar 0,1. Ini kita kasih separohnya aja kira-kira ya. Kemudian yang frekuensi tinggi kita kasih separohnya juga. Nah, ini kalau diintegralkan sama-sama sekitar 5 juga. Ya, ini ada dua frekuensi. Ya, oke ini kita oke. Nah, setelah itu coba Anda perhatikan perubahan pada Phantom ini. Ini kalau saya klik ini. Nah, kalau di layar saya kelihatan, cuma saya nggak tahu kalau di zoom kelihatan atau tidak ya. Mungkin di sini saya pakai zoom in biar agak agak besar, mungkin biar kelihatan. Nah, ini ya, saya perbesar. Nah, di sini tampak, saya nggak tahu kalau di zoom kelihatan atau enggak, mungkin Anda bisa lihat lebih dekat. Nah, di sini itu ada citra ini penuh dengan noise, dan noise-nya itu punya dua frekuensi. Jadi ada yang belang kecil-kecil, kecil-kecil hitam putih, terus kemudian masing-masing belang itu membentuk kayak gumpalan-gumpalan yang jaraknya agak jauh-jauh dengan frekuensi tinggi. Ini ada dua frekuensi di sini. Yang satu ke frekuensi rendah, yang satu frekuensi agak tinggi. Nah, kalau tidak percaya, sekarang kita bisa ukur nilai NPS-nya. Oke, kita coba hitung secara otomatis. Coba kita kalkulate di sini. Nah, ini hasilnya. Jadi, kita untuk NPS dua dimensinya, kita lihat ada dua ring di sini. Yang dalam itu ring dengan frekuensi rendah, yang luar ini ring dengan frekuensi tinggi. Ini kalau kita rata-rata menjadi satu dimensi seperti ini. Jadi ada frekuensi rendah, ada frekuensi tinggi. Dan kita juga bisa lihat teksturnya. Maka dengan Indocity kita bisa bermain-main, bisa eksperimen ya. Dan kita bisa belajar melihat citranya, teksturnya seperti apa, frekuensinya seperti apa. Jadi dari sini jelas sekali bahwa bahwa noise itu tidak cukup hanya dengan dikuantifikasi menggunakan besarnya noise menggunakan perhitungan deviasi standar. Tapi kita perlu menggunakan nilai NPS, Noise Power Spectrum. Dan di NPS itu ada parameter yang paling penting selain besarnya noise atau integral noise,
yaitu atau integral NPS, yaitu frekuensi puncak dan frekuensi rata-rata. Jadi meskipun besarnya noise itu sama, tapi ketika frekuensi itu berbeda, maka tekstur citra itu akan berbeda. Nah, tekstur citra yang berbeda itu nanti berdampak kepada detectability objek. Jadi keterlihatan lesi penyakit pada pasien itu beda-beda. Dan ini perlu optimasi. Misal, misalnya ada cancer pada paru-paru atau ada cancer pada katakan saja pada ginjal. Nah, kita bisa melakukan optimasi. Itu yang paling bagus untuk melihat lesi di paru itu noise-nya itu harus noise yang jenisnya itu frekuensi berapa. Nah, kalau kita tahu itu, maka kita bisa mendesain sistem imaging yang memiliki frekuensi tersebut gitu. Dan kita bisa mengatur sehingga kita bukan menggunakan frekuensi yang berbeda, yang lain. Nanti kalau kita pakai frekuensi yang lain, bisa jadi lesi itu nggak begitu kelihatan. Inilah pentingnya kenapa NPS itu harus diukur. Terutama kalau kita misalnya menggunakan image reconstruction yang advance, yaitu seperti IR atau DLIR, Deep Learning Image Reconstruction. Jadi ini ada NPS, ada yang namanya NPS. Nah, dengan Indogicity, nah kita bisa bermain-main untuk belajar. Baik NPS itu bisa kita tambahkan ke citra, kita bisa melihat tekstur citranya, dan kita juga bisa mendapatkan nilai NPS hasil pengukuran dari Phantom itu. Nah, di Indogicity kita juga bisa membuat model-model NPS, tapi nggak kita bahas sekarang ya. Nah, itu nanti bisa kita dan Indogicity ini terintegrasi dengan parameter yang lain sehingga kita bisa melakukan optimasi. Dan tentu saja di Indogicity ini kita juga bisa mendapatkan teks apa namanya NPS dari pengukuran. Ini terutama kalau untuk optimasi yang real di rumah sakit dan seterusnya. Jadi intinya dengan Indogicity ini kita bisa banyak belajar, kita bisa simulasi, kita bisa apa namanya bermain-main kayak main game gitu, tapi ini nyata di dalam dunia fisika. Ya saya kira itu eh, apa namanya pertemuan kita pada kesempatan hari ini kita membahas tentang NPS dan nanti di lain kesempatan kita akan coba bahas untuk topik-topik yang lain baik menggunakan Indogicity atau menggunakan software-software yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan jika ada teman-teman yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom kolom komentar. Termasuk kalau ada saran tentang pengembangan software Indogicity, silahkan juga dicatat, dituliskan di kolom komentar itu. Oke, ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.